Nantar ya waktu itu ya Mas ya. Standarisasi kemarin kita udah masuk belum ya? Halo, materinya kemarin sudah saya share belum ya waktu pertama ya? Belum, Prof. Belum ya Nadia? Lydia. Belum, Prof. Hmm. Baik, mungkin saya share dulu ya. Jadi sebagian sudah saya jelaskan ya kemarin rasanya ya tentang ini ya. Nah, baik sekarang kita lihat tentang standarisasi ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya bahan-bahan alam itu tadi banyak sekali mengandung zat-zat yang macam-macam, zat-zat aktif yang bermacam-macam ya, yang kita golongkan sebagai suara yang jelas ini, Jelas, Prof. Jelas, jelas Prof. ya, karena ini apa speaker saya ini agak kurang bagus. Nanti mungkin kalau lebih detailnya lagi untuk apa namanya senyawa aktif ini kan nanti ada kuliahnya tersendiri ya. Nah sekarang tentang standarisasi herbal medicine. Jadi tujuan dekat kita melakukan proses standarisasi. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal waktu kuliah pertama dulu rasanya, bahwasanya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman. Ya. Jadi kalau kita lihat setiap daerah atau yang mempunyai iklim yang berbeda, walaupun tanamannya itu sama, mungkin zat berkhasiatnya itu agak berbeda ya, kandungannya ataupun kalau dia juga dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim panas dengan musim hujan, misalnya tentu konsentrasi zat berkhasiatnya itu akan berbeda-beda. Nah, karena itu untuk mendapatkan hasil yang sama, hasil yang ajak, yang konsisten, maka perlu ada proses standarisasi. Apalagi memang obat ini ataupun senyawa ini akan kita gunakan dalam pengobatan pada manusia ya, digunakan untuk bukan hanya untuk penelitian tapi untuk pengobatan maka dia harus terstandar. Oleh karena itu ada proses standarisasi yang harus kita lakukan dalam ini. Jadi standarisasi itu apa sebetulnya? Standarisasi adalah suatu serangkaian parameter ataupun prosedur dengan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur yang terkait dengan paradigma mutu kefarmasian. Jadi standar dan juga mempunyai jaminan kualitas atau stabilitas produk. Jadi kalau sama seperti obat ya, kalau misalnya kita obat-obat paten yang biasa digunakan para dokter misalnya paracetamol 500 miligram, artinya di dalam satu tablet ataupun satu kapsul paracetamol eh, merek X misalnya terdapat kandungan zat aktif paracetamol 500 miligram. Nah, demikian juga kalau misalnya di dalam herbal tersebut ya, ada misalnya katakanlah eh, ada kurkumin misalnya, kurkumin. Nah, kurkumin itu berapa persen itu harus sama. Jadi tidak boleh misalnya
kurkuminnya itu kita timbang dari berat kasar. Kalau di masyarakat, ibu-ibu kalau misalnya mau bikin pindang ataupun bikin apa gulai lah katakan ya, itu kan banyak kan rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempahnya itu kan biasanya pakai 3 siung bawang merah misalnya, 2 siung bawang putih, terus kemudian lengkuas sejari jempol misalnya. Nah, itu kan artinya tidak standar, tapi ya itu tadi karena kita kan bukan untuk pengobatan, jadi tidak ada masalah. Paling nanti berbeda rasanya ya. Ada yang misalnya bumbunya terlalu pekat, kalau misalnya terlalu banyak bumbunya, maka rasanya akan lebih lebih keras begitu ya. Tetapi kalau misalnya kurang bumbu, rasanya juga agak hambar begitu. Nah ini yang kita ketahui memang ber, apa namanya berefek karena dosis ataupun zatnya itu berbeda-beda. Tetapi dari satu jari atau satu jari lengkuas tadi itu mungkin kalau kita jadikan ekstrak maka dia hanya beberapa miligram saja gitu ya. Jadi karena kita ketahui dalam satu jari lengkuas itu katakanlah dia mengandung atau misalnya dari kunyit lah katakan satu jari kunyit itu mungkin mengandung kurkumin hanya beberapa miligram. Maka kalau kita menggunakan di dalam di situ ada kandungan obatnya kurkumin katakanlah 5 miligram misalnya harus betul-betul 5 miligram yang kita masukkan di dalam obat tersebut ya. Jadi tidak boleh. Artinya berat kotor ataupun bruto itu akan berbeda-beda. Tetapi netonya, berat keringnya, berat yang zat aktif yang akan kita masukkan itu 5 miligram itu sudah harus jadi. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan berat bruto itu bisa berbeda-beda tergantung kalau misalnya kandungan airnya banyak, misalnya ketika musim hujan si apa namanya kunyitnya tadi misalnya mengandung air lebih banyak, kadar airnya tinggi, sehingga zat berkhasiatnya ataupun kurkuminnya mungkin konsentrasinya menjadi lebih rendah. Jadi kita tidak bisa menggunakan patokan berat kotor atau brutonya ya, jadi dari bahan alam aslinya. Tetapi kita nanti sudah dalam bentuk yang diekstrak. Jadi dari sekian miligram, dari sekian kilogram ya, bahkan dari sekian kilogram kunyit tersebut, maka nanti kita akan dapatkan zat yang berkhasiatnya dalam bentuk ekstrak, misalnya berapa gram, kemudian dari ekstrak itu kan nanti kita kalau memang sudah dalam bentuk zat yang terisolat, artinya sudah bentuk isolat. Kemarin sudah saya sampaikan belum ya? Atau kuliah-kuliah sebelumnya sudah ada belum? Ada beda ya antara isolat, kemudian ada fraksi, isolat, isolasi atau isolat. Zatnya namanya isolat. Zatnya maksud saya zatnya itu yang zat aktifnya itu isolat dalam bentuk satu senyawa tunggal yang kita ambil ataupun dalam bentuk fraksi ada namanya bentuk bentuk apa namanya bentuk ekstrak ya. Jadi kalau ekstrak itu kita mengekstraksi dari bahan yang sudah kita keringkan yang kemudian kita rendam sehingga nanti dari rendaman tersebut kita akan khasiatnya dan itu banyak sekali. Tetapi dalam bentuk yang isolat, tentu dia sudah bentuk tunggal. Jadi kalau tadi dalam bentuk ekstrak mungkin ada 100 senyawa, nah ketika kita fraksinasi, dia akan kita bedakan berdasarkan fraksi, berdasarkan kelarutannya dalam pelarut polar. Ya. Jadi kalau ada senyawanya kita gunakan etanol, misalnya sebagai pelarut polar, maka kita akan menangkap atau menarik senyawa-senyawa zat aktif yang bersifat polar. Tapi ketika kita menggunakan pelarutnya nanti kita rendam di N-heksan yang nonpolar, maka yang akan kita dapatkan atau terkumpul di dalam apa namanya pelarut N-heksan itu adalah senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam air, nonpolar. Nah, itu sehingga jadi terkelompok dalam 3 kelompok. Ada polar, semipolar, dan nonpolar. Biasanya seperti itu. Nah, dari ketiga pelarut tadi kita akan mengambil zat mana yang berkhasiat seperti misalnya yang kita harapkan sebagai antioksidan tadi misalnya ya, yang untuk mengurangi peradangan ataupun inflamasi yang kita percaya mempunyai efek sebagai ana, apa anti inflamasi ataupun mempunyai efek sebagai obat diabetes misalnya nanti kita gunakan. Nah, itu
eh, kita harus isolasi lagi ya. Jadi bagaimana caranya? Nah nanti tuh macam-macam caranya dengan kita melakukan kromatografi ya. Kita lihat nanti kalau dia bersifat eh, apa namanya? Sehingga nanti kita akan dapatkan satu senyawa tunggal. Nah, sehingga nanti ada pembandingnya juga, sehingga nanti waktu kita KLT misalnya kita senyawanya itu kita totalkan kita akan dapat gambaran satu saja. Dan waktu kita itu juga diperiksa lebih lebih detail ya dengan menggunakan spektrofotometer yang menggunakan mass spektrometri. Jadi tidak bisa kita gunakan KLT biasa. Oke, itu kita nanti bisa bedakan, oh ini flavonoid, ini alkaloid ya, ini fenol misalnya, ini yang lain-lain senyawa-senyawa besar karena dia terkelompok. Tetapi dalam satu senyawa alkaloid sendiri itu ada ratusan lagi senyawa-senyawa yang tergolong di situ. Nah, itu tentu saja harus kita periksa dengan alat yang canggih yang berbasis eh, mass ya berbasis massa ya. Jadi dengan melihat berat molekulnya nanti kita tahu oh dia tergolong senyawa apa gitu. Nah, prosesnya harus terstandar sekali lagi ya. Jadi ketika kita mengambil kurkumin yang merupakan suatu isolat dari kurkuma ya, maka kita akan itu adalah suatu senyawa aktifnya ya yang kita percaya mempunyai efek sehingga beratnya saja itu tidak sampai harus dalam sekian gram ataupun miligram mungkin hanya beberapa mikrogram saja karena dia sudah merupakan zat zat aktif yang memang nanti bisa kita gunakan dalam pengobatan tersebut. Sebentar. Ya, ya, gitu. Sebentar ya, saya mau
Ya, maaf ya, terjeda jadi. Nah, jadi sekali lagi adalah standarisasi adalah untuk menjamin bahwasanya produk akhir dalam bentuk obat ataupun dalam bentuk ekstrak ataupun dalam bentuk produk apapun dari bahan alam itu mempunyai nilai parameter yang konstan ya, yang sudah ditetapkan dalam formula yang sudah kita tentukan. Jadi tidak berubah-ubah oleh karena pengaruh lingkungan, oleh pengaruh apapun. Oleh karena itu biasanya pabrik-pabrik obat tradisional itu dia sudah menerapkan karena bahan-bahan alam ini kan dipanen dari petani ataupun dipanen dari eh, ya dari penye- dari masyarakat lah begitu ya. Itu pasti kadarnya akan berbeda-beda. Oleh karena itu biasanya itu juga ada hubungannya dengan misalnya kadar tanahnya, kondisi pH dan sebagainya itu biasanya eh, pabrik-pabrik besar seperti mohon maaf ini bukan menyebut nama gitu ya kayak Sido Muncul misalnya jahe mereka yang mereka gunakan itu adalah diambil dari tanaman kebun mereka ataupun dari petani yang sudah dikasih tahu misalnya oh harus kadar tanahnya sekian unsur haranya ini pakai pupuknya ini banyaknya sekian kenapa untuk mendapatkan hasil yang sama jadi jumlah airnya misalnya juga disamakan ya jadi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan apa namanya mutu yang sama gitu ya supaya tidak variasinya jauh ada yang bagus tapi ada yang jelek mutunya nah jadi ini biasanya ya dari hulunya dari produksi tanamannya sendiri biasanya sudah ada proses terlebih dahulu. Oke, jadi tujuan standarisasi adalah memberikan perlindungan juga kepada masyarakat. Ini juga harusnya kita ya di dalam penelitian itu juga harusnya ada proses standarisasi juga ya. Jadi jangan sekedar kita apa namanya kita teliti dapat ekstrak misalnya sering kali mahasiswa juga demikian suka lupa ya tidak ada proses standarisasi jadi biasanya kita juga minta nanti kontrolnya standarnya berapa nih sehingga nanti tahu nih kadar yang kita dapatkan itu berapa ya jadi misalnya kita katakan misalnya berberin yang dia kita mendapatkan berberin. Nah, berberin itu berapa benar? Jadi kan ada berberin yang sudah sebagai standar. Nanti makanya harus diuji juga ya. Jadi misalnya waktu di KLT misalnya nanti ketebalan itu paling tidak sama. Artinya dengan standar yang kita gunakan misalnya apa itu dia jumlahnya ataupun konsentrasinya sama. Oke. Apalagi kalau digunakan di masyarakat ya, tentu kalau untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan tentu harus standarnya standar obat ya. Jadi harus menerapkan cara pembuatan obat yang baik CPOB juga. Cara pembuatan obat herbal CPOHB ya, cara pembuatan obat herbal yang baik. Ada SQA, jadi safety, quality dan efficacy yang bisa terjamin, kemudian juga menjamin bahan penelitian untuk menjamin konsistensi bahan penelitian. Jadi kalau kita lihat di publikasi yang baik, itu pasti sudah ada proses ininya dulu ya, tanamannya itu di secara biologis, kemudian secara kimiawi, secara apa namanya fisikokimia, setidak-tidaknya sudah distandarisasi ya. Jadi jangan sampai misalnya kita menyebut katakanlah ini dari tanaman karamunting, tapi ternyata secara biologis dia salah ya. Nah itu bisa saja demikian. Oke, kemudian juga menjamin konsistensi dalam hal SQA. Nah, standarisasi ekstrak nih kita ambil ekstrak saja yang paling kita belum sampai ke fitofarmaka ya. Ada itu sudah diatur dalam eh, formularium formularium ekstrak ataupun formularium fitofarmaka ada ya. Semakin ke sini semakin ketat ininya. Nah, untuk ekstrak sendiri ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Misalnya standar parameter non-spesifik, ada non-spesifik, ada spesifik. Misalnya susut kering, ini yang tadi saya katakan. Jadi pada proses pengeringan kita ketahui tanaman itu kan dia basah ya, beratnya dari daun misalnya, dari
katakanlah 10 kilogram daun basah itu kita keringkan. Nah, pengeringan ini juga secara alamiah misalnya menggunakan panas matahari ya. Tapi ini juga nanti akan bisa menyebabkan kerusakan ya karena sinar ultraviolet itu nanti bisa menyebabkan kerusakan atau panas yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan senyawa-senyawa aktif yang ada di situ mungkin. Biasanya pemanasannya itu matahari tidak secara langsung. Kita menggunakan apa namanya paranet gitu ya. Jadi tutup yang agak gelap, tapi ada lubang-lubang sehingga matahari bisa masuk, sehingga jadi lebih kering. Atau misalnya dimasukkan dalam suatu chamber, dalam suatu ruangan panas, ya sekitar 37 derajat, ya, sehingga dia akan menjadi lama-lama menguap airnya dan dia akan menjadi kering. Ini susut pengeringannya harus dihitung. Jadi rentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Kemudian kadar air, jadi rentang besarnya kandungan air yang ada di dalam bahan. Jadi berapa persen? Jadi kalau misalnya ada 70%, artinya airnya mengandung 70% air di situ. Kemudian setelah dia kering, dia dibakar ya. Jadi kandungan abunya itu berapa nih? Kandungan mineral yang berasal dari proses awal sampai terbentuk ekstrak tuh itu kita juga lihat ya kadar abunya berapa. Kemudian sisa pelarut. Jadi kita tadi kan menggunakan pelarut untuk merendam, untuk mendapatkan senyawa aktifnya. Misalnya ada etanol, misalnya kita menggunakan etil alkohol, misalnya. Maka berapa sisa etanol yang tersisa itu harus dihitung. Nggak boleh juga nanti masih etanolnya masih tinggi ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kontaminan. Kita ketahui misalnya kalau kita menggunakan metanol sebagai pelarutnya misalnya, metanol ini kan dia bersifat hepatotoksik ya. Jadi nanti bisa menyebabkan efek kerusakan pada hepar pada orang yang menggunakan karena pengaruh sisa pelarut yang tersisa di situ. Kemudian residu pestisida. Jadi pestisida ini karena untuk mencegah jangan sampai diserang oleh hama, si petani menggunakan pestisida. Nah itu juga harus dihitung ya. Berapa kadar pestisida yang ada di situ, yang kemudian apakah masih dalam batas ambang yang nilai aman yang kita ditetapkan. Cemaran logam berat juga ya. Jadi apakah dia mengandung logam berat tertentu, misalnya mengandung plumbum, timah hitam, ataukah ada merkuri di situ. Nah ini harus dicek juga karena ini bisa zat yang membahayakan. Dan juga cemaran mikroba. Jadi ini yang berapa mikro apa namanya mikrob ataupun bakteri yang patogen eh, apakah dia ada kontaminan di situ ya yang tidak apakah ekstrak itu tidak mengandung bakteri patogen atau yang tidak ada mikroba dan patogen, kalaupun dia ada dalam batas berapa, apakah ada masih dalam batas yang kita tetapkan ini ya. Itu yang non spesifik. Jadi non spesifik ini biasanya melalui uji secara makroskopik juga ataupun secara mikroskopik dan melalui uji-uji analitik yang lain. Jadi tadi yang sudah kita sebut-sebut ada bahan asing tadi, dan asing adanya cemaran logam berat, pestisida, kadar abunya, ya, ada heavy metalnya di sini, mikroba, radioaktif mungkin ini semua dinilai. Dan ada melalui proses analitik metode, ya. Jadi secara analisis dicek juga secara kimiawi apakah ada kadar-kadar tadi yang membahayakan. Kemudian parameter itu yang non spesifik. Yang spesifik itu identitas ekstrak. Jadi kalau sudah jadi dalam bentuk ekstrak, kita harus tahu nih ekstraknya ekstrak apa, kemudian labelingnya juga berpenting ya. Spesifik dari senyawa identitasnya. Kemudian ada pemeriksaan secara organoleptik, jadi menggunakan ya dilihat pengenalan awal ini menggunakan penginderaan, diamati warnanya, meliputi bau, rasa dan sebagainya. Kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu tadi, misalnya kita juga kita cek juga ya. Oke. Nah, nanti sebentar. Nah ini paling tidak ya ada quality control. Jadi ada beberapa kontrol kualitas dan standar yang harus kita lakukan dari pertama tadi
secara makroskopik ya. Jadi bentuknya, shape-nya, eksternal gambaran tanaman tadi misalnya. Kan biasanya kita ambil contoh kalau untuk penelitian pun demikian. Jadi kita bilang misalnya daun pegagan. Nah, apakah betul pegagan itu karena kita mungkin di biomedik tidak terlalu ahli, bukan ahli taksonomi tanaman misalnya ya. Maka contoh tanaman tersebut yang utuh, ada daun, ada batang, ada akarnya kita kirim ke pusat ya setidak-tidaknya ke fakultas MIPA misalnya yang MIPA biologi yang mereka ada ahli taksonomi yang mereka tahu ini apa nih tanaman apa nih sebetulnya apakah betul yang kita maksud pegagan itu sama dengan menurut para ahli ya jadi jangan-jangan kita bilang pegagan ternyata tanaman yang lain. Nah, itu artinya sudah secara makroskopik sudah salah dilihat dari bentuknya dari penciri-penciri yang lain itu para ahli udah tahu nih. Secara ini botanikal ya, jadi secara mikroskopik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif ataupun menggunakan SEM ya, semi elektron mikroskop. Jadi kita menggunakan mikroskop elektron untuk melihat karena kan tanaman itu mungkin dia kecil, pori-pori daunnya itu kita nggak bisa lihat ya. Padahal dia ada ciri-ciri tertentu, jadi untuk itu kita menggunakan SEM, mikroskop elektron, untuk melihat struktur-struktur yang ada di dalam tanaman tersebut. Daunnya misalnya mulut daunnya gimana, struktur di dalam klorofilnya gimana, itu bisa kita lihat dengan SEM. Ataupun dalam bentuk bubuk ya, itu yang kita kenal sebagai botanical standard. Kemudian secara fisik, jadi dilihat dari tadi kadar abunya, kemudian eh, secara analitik diukur kadar fluornya misalnya kelembapannya berapa ya nilai ekstraknya sendiri berapa ini secara fisik ataupun secara kimia secara kualitatif dan kuantitatif dengan pemeriksaan misalnya menggunakan eh, HPTLC ya HPTLC TLC ini ataupun GLC ya gas liquid kromatografi ataupun menggunakan high performance liquid kromatografi HPLC ini untuk melihat tadi senyawa-senyawa yang jumlahnya kecil mungkin tidak bisa terdeteksi. Nah, ini bisa kita lihat dari heavy metal, kemudian berapa residu pestisidanya, ya, mikotoksin yang mungkin ada jamur di situ yang menghasilkan toksin yang berbahaya. Nah, ini kita bisa cek dengan alat-alat ini tadi. Nah, kemudian juga untuk melihat apakah ini kadar apa namanya metabolitnya ya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan yang lain, misalnya HPTLC, kemudian kita juga memastikan misalnya secara molekuler ini tanaman itu misalnya adalah suatu apa ya tadi katakanlah kita melihat dan pegagan tadi betul ini pegagan walaupun tadi sudah dipastikan oleh ahli secara makroskopik dan sudah kita lihat secara mikroskopik nah ini ada DNA fingerprinting susunan DNA dari si tanaman itu kita lihat juga ya jadi ini yang menjamin betul bahwasanya betul-betul ini adalah suatu tanaman pegagan kita lihat dari susunan DNA tanaman tersebut. Nah, kemudian kita lihat dari efek biologisnya. Adakah efek biologisnya tadi ya? Pertama melihat dari kontaminasi mikrobial, kontaminasi oleh bakteri. Ada efek farmakologisnya tidak ya? Oh, ternyata pegagan ini yang sudah dalam bentuk ekstrak yang kita dapatkan tadi, eh, dia ternyata mempunyai efek misalnya mengurangi peradangan misalnya ya. Nah, itu kita uji coba misalnya pada kultur sel ataupun kita uji coba pada hewan ya, secara in vitro, in vivo misalnya ataupun aktivitas-aktivitas yang lain ataupun misalnya dia mempunyai efek sebagai antibakteri misalnya. Nah, ini kita bisa lihat apakah dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur misalnya dengan kultur yang kita tumbuhkan di situ ada jamur ataupun bakteri yang kemudian kita lihat kadar hambat minimalnya. Kalau KHM-nya besar, artinya dia mempunyai aktivitas sebagai antibakteri ataupun anti jamur yang besar juga.
Jadi tergantung dari apa namanya efek yang ingin kita lihat tadi ya. Jadi misalnya dia mengandung zat apa yang biasanya kita dapat informasi ini dari mana? Dari masyarakat ya. Jadi karena ini kan biasanya obat-obat tradisional ini sudah dipergunakan ratusan tahun secara turun-menurun dari mulut ke mulut ya dari masyarakat. Nah itu yang kita gunakan informasi itu kemudian tapi kita uji secara ilmiah ya. Tuh. Oke, tadi organoleptik saya lupa di awal juga mungkin dari kita menggunakan eh, indera kita, kita lihat warnanya, kita lihat eh, baunya ya, kita rasakan juga apakah dia rasanya pahit atau manis atau apa gitu, teksturnya gimana, apakah ada patahan-patahan dari ini tadi fraktur dari strukturnya itu ini yang kita lihat secara organoleptik. Nah, inilah kualitas ataupun apa namanya? Standarisasi secara spesifik yang dilakukan terhadap ekstrak. Sebagai contoh, misalnya standarisasi inilah kita melihat Sambiloto ya, misalnya Sambiloto itu yang secara luas banyak digunakan Andrographis paniculata ini eh, untuk macam-macam tujuan ya, ada sebagai antibakteri, ada sebagai anti eh, ya termasuk misalnya sebagai apa em, apa istilah itu obat kuat juga ya ada juga menggunakan sambiloto ini. Jadi ada beberapa misalnya sudah kita lihat di sini ada kadar susut pengeringan 13,5%. Artinya kalau kita punya 100 atau 1 kilogram sambiloto basah maka dia 13,5% akan mengalami penyusutan ya. Jadi berarti kering itu tinggal sekitar 86,5%. Kemudian cemaran mikrobiologi misalnya nanti setelah dihitung ada 3,1 10 pangkat 7 CFU per gram. Jadi setiap 1 gram ada bakteri nih di situ. Ternyata tidak bersih-bersih amat. Tapi dalam batas-batas yang masih bisa ditolerir oleh tubuh kita. Bakterinya pun juga bukan bakteri yang membahayakan, bukan patogen. Misalnya bakteri-bakteri yang memang komensal yang ada di tanah yang juga bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa membahayakan. Kadar kadmium, plumbum misalnya 0,1 0,4 ppm atau timah hitam PB-nya itu ada 2,248 ppm, kadar abunya 37,5%, kadar sari larut air 40,8 dan etanol misalnya 42,2%. Jadi ini yang ya masih tersisa misalnya pelarut-pelarutnya tadi seperti itu ya. Sudah bergerak. Itu yang non spesifik, yang sedangkan yang secara spesifik tadi misalnya kita lihat secara identitas dari tanaman tadi ya, secara biologis ini dideterminasi tanaman sambiloto itu dan penetapan identitas simplicianya. Jadi tanaman itu kan dari tanaman utuh, kemudian kita keringkan, kemudian dibuat simplicia. Simplicia itu bentuk tanaman yang sudah kita hancurkan, biasanya di blender ataupun dalam bentuk di grus ya. Sehingga jadi dalam ukuran sudah dalam bentuk mikro, dalam bentuk powder. Jadi kemudian penetapan sifat organoleptik ekstraknya dan kita penetapan kandungan ini zat aktifnya tadi andrografolit ya, andrografolit yang kita sudah punya kontrolnya nanti dan senyawa aktif lain yang ada dengan menggunakan KLT. Jadi ini tadi simplisianya misalnya sudah kering, kemudian ya kita yakinkan memang tanaman itu ada sambiloto. Nah ini yang simplisia tadi misalnya juga dideterminasi dengan SEM ya dengan mikroskop elektron. Kita lihat misalnya ada epidermis di bawah
dengan stomata dan sisir kelenjar. Ini khas untuk si Sambiloto. Adanya rambut penutup daun juga demikian ya. Ada berkas pengangkut ini yang bisa kita lihat secara mikroskopik elektron ataupun kelopak bunga dengan tonjolan papila yang khas untuk si suatu Sambiloto. Hmm. Kemudian penetapan kandungan tadi, andragofolit tadi ya, ini adalah suatu eh, ini adalah sampel ekstra kita. Ini agak geser gambarnya ya. Yang ini nih, ekstraknya kita totalkan, kemudian dijalankan pada KLT. Kita punya kontrol positif nih. Kontrol positifnya adalah pembanding antara grapolitin tadi. Nah, jadi kalau di sini kalau kita nih beda ya, ini konsentrasinya kecil ya, sedikit dibandingkan dengan andragopolit yang merupakan kontrol standarnya yang sudah diketahui. Jadi kita udah tahu nih konsentrasinya berapa. Jadi ada dia tapi konsentrasinya sedikit. Nah, untuk supaya sama konsentrasinya nanti kita adakan perlakuan-perlakuan misalnya kita pekatkan ya si ekstrak tadi artinya mungkin konsentrasi belum cukup. Nah, maka kita pekatkan dengan mengurangi pelarutnya tadi. Seperti itu. Atau mungkin konsentrasi kurang banyak tadi, misalnya waktu kita larutkan dalam air tadi ya, ataupun kita gunakan etanol misalnya tadi kita mungkin ngambil dari 1 gram, harusnya mungkin 100 gram misalnya untuk dibuat ini. Jadi semakin banyak ekstraknya itu ya tentu dia akan semakin pekat. Dan ini bisa kita bandingkan dengan melihat kan, membandingkan ini apa namanya notes ataupun dots yang ada di sini ya. Dan ini kan nyebar gitu ya. Tapi kita dapat nih di tempat yang sama nih. Ini menunjukkan, gambaran ini menunjukkan di RF-nya itu sama antara Sambiloto dengan Antagrafolit itu juga mengandung di 0,55 nih RF-nya. Hmm, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi ini sedikit tentang apa namanya tentang standarisasi ya. Izin Prof, bertanya. Ya silakan. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Eh, Tadi saya terdengar eh, untuk standarisasi itu bisa menggunakan biologi molekuler. Nah, itu gimana ya Prof? Cara eh, menentukan markernya. Apakah dia bisa pakai PCR atau gimana caranya? Betul. Jadi jadi kan setiap apa namanya individu itu kan mempunyai marker DNA yang berbeda-beda. Maksudnya susunan DNA-nya ya. Jadi pada gen-gen tertentu kita bisa jadikan marker. Nah, eh, manusia saja itu tidak ada manusia yang 100% sama. Tetapi kalau kita lihat susunan gen manusia itu antara apa ras Kaukasia, orang Eropa misalnya ataupun kulit putih dengan Indonesia ya, kemudian dengan India dengan sama ya, secara umum itu tergolong manusia. Tetapi kalau lebih spesifik lagi di gen-gen tertentu dia pasti ada perbedaan-perbedaan. Itu yang kita kenal sebagai adanya suatu polimorfisme eh, yang menyebabkan ada perbedaan-perbedaan pada individu tersebut ya. Nah, kita tidak mempermasalahkan secara ini. Nah, jadi memang untuk memastikan apakah betul ini katakanlah tadi Andragopolit ini Sambiloto yang akan kita lihat itu adalah Sambiloto, maka kita udah tahu nih kalau Sambiloto itu di apa seluruh apa namanya seluruh makhluk ya kalau makhluk nanti terlalu ini.
seluruh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu susunan DNA-nya sudah diketahui ya, di alam ini sudah diketahui orang. Artinya Sambiloto itu kita udah cari, misalnya Sambiloto Androcaphrolite peniculata kita cari, nanti susunan DNA sudah kita ketahui. Untuk gen apa misalnya ya, ambil saja suatu gen. Nah, maka nanti akan kita lihat dia dicek dari yang tadi, misalnya tanaman tadi diambil, diekstrak DNA tanamannya, kemudian kita lihat susunan gennya dengan PCR ya tentu diperbanyak dulu dengan PCR untuk melihat DNA untuk kita analisis nanti. Nah, analisis selanjutnya adalah kita menggunakan sequencing misalnya untuk melihat susunan DNA-nya. Jadi nanti kita tahu oh ini betul nih adalah suatu Sambiloto yang asli gitu ya. Jadi memastikan ini cross check jadi secara apa namanya tadi pemeriksaan tadi kan kita udah lihat nih secara makroskopik oleh seorang ahli botani misalnya kemudian em, mikroskopik juga kita lihat struktur-struktur mikronya tetapi untuk memastikan secara marker DNA maka kita juga melakukan pemeriksaan tadi ya di level DNA dengan menggunakan HPLC kemudian maaf kita bisa menggunakan sebenarnya juga bisa pakai LCM, SMS ya kalau di level itu. Tapi kalau lebih sering kita lihatnya dari susunan DNA itu dari PCR. Jadi gen tertentu kita perbanyak, kemudian kita lakukan sequencing. Kita baca urutan bahasanya gimana. Nah dari situ nanti kita akan dapatkan hasil, oh betul dia ternyata sebagai suatu sambiloto. Nah baru kita yakin. Artinya itu memang yang kita analisisnya adalah sambiloto bukan yang lain. Dalam satu genus itu pun juga atau ada mirip-mirip ya spesies itu kan kalau satu itu kan spesies ya, tapi kan ada genus, ada famili di atasnya ya, ada ordo. Nah itu ada perbedaan-perbedaan ya kayak misalnya eh, satu dengan yang lain itu berbeda-beda juga ininya apa namanya susunan DNA-nya ya. Nah ini yang harus kita perhatikan betul antara apa namanya satu tanaman dengan tanaman yang lain mungkin kalau ada variasi. Nah, jadi dengan pemeriksaan DNA ini akan memastikan betul eh, sidik jarinya ya. Jadi DNA apa istilah itu fingerprinting ya. Jadi untuk DNA tersebut sama seperti manusia. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi misalnya mayat atau potongan daging yang tidak dikenal apakah dari orang yang hilang misalnya. Nah, itu kita harus merekonstruksi DNA-nya. DNA-nya kita ambil, kemudian misalnya kecelakaan pesawat misalnya ya. Nah, eh, kita mengidentifikasi banyak potongan-potongan daging yang kita tidak tahu. Nah, ini bisa dari satu orang atau tidak. Ya, kita isolasi DNA-nya, kemudian kita lihat susunan DNA-nya di gen tertentu, sehingga nanti kita bisa tahu, oh ini adalah satu individu, ataukah dari individu yang berbeda-beda, seperti itu. Ada lagi? Gimana Nurul? Ada tambah, ada yang kurang jelas? Sudah menjawab, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Saya stop share dulu ya. Nah ini sedikit barangkali kita cepat saja sudah ini terakhir barangkali. Ini sebetulnya sebelum nanti kita ke arah sampai ke penggunaan secara klinis ya nanti di tanggal 30 kalau saya ada kuliah tapi mungkin untuk lebih detailnya lagi mungkin penemuan obat ini bagaimana kita memanfaatkan dari tanaman alam ini bisa kita lihat sebagai contoh adalah penelitian daun karamunting ini ya misalnya ya. Jadi walaupun ini masih di level penelitian misalnya di jadi ini yang tanaman pernah lihat tanaman ini sering ya di dekat-dekat air misalnya dekat-dekat
sungai ataupun di pinggir-pinggir sungai ataupun danau misalnya ada tanaman warna pink, bunga seperti ini, ada daun, ada kalau dia sudah jadi ini nanti warnanya agak agak apa ungu. Ini yang kita kenal sebagai karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa. Nah, ini yang tanaman ini seperti banyak ditumbuh tidak terawat, tetapi dia mempunyai potensi yang besar untuk obat anti diabetes. Aduh, mohon maaf ya sebentar. Oke, sedikit saja barangkali ya. Ini agak banyak slide-nya, tapi ini saya tidak akan berteori lebih panjang. eh jadi ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah banyak dipublikasi orang. Misalnya kita tahu dia ada banyak mengandung flavonoid yang diperkirakan mempunyai efek sebagai sebagai antioksidan ya. Dan di masyarakat misalnya ini tanamannya nih ada dia digunakan juga sebagai di Kalimantan misalnya sebagai obat untuk menurunkan gula darah. eh Ya, sehingga kita memprediksi ini karena efeknya sebagai antioksidan, dia bisa kita gunakan sebagai obat penurun gula darah melalui proses antiinflamasi yang dihasilkannya. Ya, kita ketahui bahwasanya diabetes itu kan atau kencing manis itu ada dua tipe ya, ada namanya diabetes tipe satu, ada diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe satu itu disebabkan oleh karena ini tadi, oleh karena kekurangan insulin misalnya. Tetapi diabetes tipe 2 itu disebabkan oleh karena insulinnya cukup ya. Ini pankreas dia akan masukkan insulin. Insulinnya itu dia tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Disebabkan oleh karena jadi kita ketahui gula darah itu setelah kita mengkonsumsi makan, setelah makan, gula darah itu kan akan meningkat ya. Nah, peningkatan kadar gula darah ini terjadi setelah makan disebabkan oleh karena glukosa itu dia harus dibawa masuk ke dalam sel melalui suatu transporter khusus yang namanya GLUT4 atau glukosa transporter 4. Nah, glukosa transporter 4 ini akan keluar ataupun ya dari dalam sel menempel ke permukaan sel dan menyebabkan glukosa bisa masuk. Jadi glukosa itu tidak ditransport secara pasif di dalam tubuh kita ya. Jadi dia melalui suatu saluran khusus. Ini melalui ini tadi ada namanya insulin yang dihasilkan oleh pankreas melekat pada reseptornya, insulin reseptor sehingga nanti terjadi proses namanya fosforilasi, ya. Jadi fosforilasi dari serin menjadi tirosin menjadi ke serin dan akhirnya menyebabkan serangkaian proses yang nanti GLUT4 ini akan dikeluarkan dari vesikel-vesikel yang ada di dalam sel, kemudian dia akan menempel di permukaan sel, sehingga glukosa ini bisa dibawa masuk, ya. Jadi glukosa ini bisa dibawa masuk. Nah, kalau misalnya pada eh, orang yang mengalami obesitas ataupun diabetes juga,
Ini biasanya disebabkan oleh karena kerusakan reseptor ini nih, oleh karena ada sitokin namanya proinflamasi seperti ada TNF alfa. Jadi peradangan ini biasanya akan menyebabkan TNF akan meningkat ya, TNF alfa akan meningkat dan ini menyebabkan kerusakan pada reseptor ini. Nah, reseptor insulin ini mengalami kerusakan yang berimbas insulin walaupun dihasilkan dia tidak bisa menempel dengan baik di reseptor ini ya karena reseptor ini mengalami kelainan. Sehingga akibatnya apa? Ya, buntutnya GLUT4 tidak dilepaskan. Akibatnya glukosa tidak bisa masuk. Ini yang kita kenal sebagai diabetes tipe tipe 2 ya, diabetes tipe 2. Sehingga pengobatannya itu biasanya bukan hanya dengan insulin tapi juga dengan beberapa obat ya. Jadi kalau ini biasanya diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 itu kita memberikan obat-obat yang bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin tadi ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai insulin sensitizer. Misalnya golongan biguanid, metformin, zoledronate, ya, pioglitazone, rosiglitazone ini adalah diabetes tipe 2. Nah, di mana cara munting kemungkinan? Jadi kita berandai-andai, kita berasumsi karena dia mempunyai efek sebagai antioksidan, maka dia mungkin bisa bekerja sebagai insulin sensitizer. Ya, karena kenyataan masyarakat banyak memanfaatkan dan ternyata gula darahnya turun misalnya. Nah, kita sebagai ilmuwan, sebagai seorang magister biomedik tentu harus berpikir ke arah mana nih. Kalau dia sebagai insulin sekretagogue menyebabkan pengeluaran insulin rasanya agak jauh ya, tapi karena dia mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, kita tahu ini kemungkinan dia main di sini. Nah, oleh karena itu, ini kita tentu penelitian itu kan tidak ujuk-ujuk ya, tentu ada istilah orang tuh namanya rekam jejaknya ya, ada apa namanya, ada cerita sebelumnya ya. Jadi kita kan meneliti itu kan bukan peneliti pertama kan penelitian ini. Nah, ini jadi ada fenolik, compound yang sudah diketahui dan macam-macam sudah penelitian sehingga kita tinggal menjalankan. Dan ternyata juga Rhodometus tomentosa atau karamunting ini sudah banyak diteliti orang dan zat berkhasiatnya sudah diketahui. Ini yang tadi diukur dengan eh, apa mass spektrometri ya. Jadi ada rhodomirton, ada rhodomirtoson, ada unikalagin, ada urolitin namanya, ada antosianin. Nah, ini yang diperkirakan sudah mempunyai efek sebagai antibakteri, ada anti diabetes dan sebagainya yang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa menyusun teori ya kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian kita pengen lihat nih. Jadi di level mana nih? Di level sampai mulai dari proteinnya yang akan kita analisis dengan ELISA misalnya, ataupun kita nanti bisa juga di level lebih dalam lagi ya, di level RNA-nya, di level DNA mungkin tidak. Nah, jadi karena ini kaitannya dengan ekspresi dari suatu gen, ya, jadi ekspresi gen itu kan berbeda dengan kalau kalau di genomik itu biasanya kita melihat susunan DNA-nya. Ya, tadi yang kita mau mengidentifikasi misalnya, itu kita melihat di susunan DNA-nya, itu genomik. Misalnya melihat ada polimorfisme di situ, itu genomik. Tetapi kalau untuk melihat apakah dia ekspresinya meningkat atau tidak, artinya nanti dia itu berhubungan dengan protein yang dihasilkan. Artinya kita melihat di level RNA-nya. Ini yang kita kenal sebagai transkriptomik ya, transkriptomik. Ini di level RNA, RNA-nya. Sama seperti kalau misalnya kemarin kita memastikan orang itu COVID atau tidak misalnya ya. Kalian belum praktikum ya? PCR segala macam sudah belum? Belum, Prof. Belum ya? Oh ya. Ya nanti kita ada praktikumnya PCR ya. Nah, tapi mungkin sebagian dari kalian sudah saya yakin ada yang sudah pernah bekerja menggunakan alat PCR yang terutama di laboratorium. Nah ini kita waktu di zaman COVID dulu kan RNA yang kita lihat.
RNA virus. Jadi kita pengen tahu nih orang yang apa namanya COVID atau tidak. Itu kan kita selalu lihat apanya kemarin. Namanya apa? Nilai CT ya, CT. Eh, CT value-nya itu. Misalnya kalau 15, oh itu dia positif. Kalau 30 negatif. Dari mana? Ini banyaknya RNA yang dihasilkan. Jadi suatu apa namanya untuk melihat proses ekspresi ya. Jadi kita ketahui kalau misalnya sudah kuliah kan tentang sentral dogma ya. Jadi DNA, RNA, protein itu dalam satu kesatuan. Jadi ketika kita melihat di level protein, artinya kita di proteomik itu, maka sebelumnya sudah ada ekspresi suatu gen di level RNA. Antara RNA dengan protein itu dia ada satu pathway ataupun jalur yang sama. Semakin meningkat RNA, maka protein yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, ini juga misalnya si suatu obat ataupun suatu bahan alam yang mempunyai aktivitas untuk menekan misalnya tadi TNF alfa yang berperanan dalam proses peradangan, maka tentu obat itu akan menghasilkan RNA TNF alfa yang lebih sedikit kalau dia berhasil menekan. Jadi kebanyakan obat itu dia bermain di level em, penekanan ataupun meningkatkan efek dari protein, ya. Bisa dipahami? Agak ngambang saya bicara ya. Tapi nanti mungkin kamu ini kan masih semester 1 ya. Nanti kalau sudah agak lebih dalam bisa lebih ini. Intinya percaya saja dulu barangkali. Jadi protein itu dihasilkan dari ada RNA-nya. RNA itu tergantung sekali lagi dengan DNA-nya. Jadi kalau DNA-nya itu ada kelainan, tentu RNA-nya akan kelainan, ada protein juga akan kelainan. Itu biasanya kita mainnya di level genomik. Tapi untuk melihat ekspresi dari satu gen, itu biasanya kita mainnya di level protein kebanyakan. Makanya pakai ELISA. Kalau ELISA itu kita mainnya di proteinnya. Tapi bisa nggak sebetulnya di level sebelumnya? Ya, untuk melihat ekspresi kita mainnya di sini nih, di RNA. Jadi yang kita isolasi adalah RNA-nya nih. Jadi semakin banyak RNA yang akan kita dihasilkan, maka ekspresinya semakin banyak. Artinya proteinnya itu tadi pasti lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus kita isolasi DNA-nya, RNA-nya ya. Jadi kalau di ELISA kita proteinnya yang kita isolasi. Nanti praktikum ada ya insya Allah ya. ELISA-nya itu kita isolasi proteinnya. Nanti kita cek dengan ELISA itu. ELISA itu adalah suatu pemeriksaan. Kita menggunakan antibodi yang spesifik terhadap protein tertentu. Misalnya ELISA terhadap TNF alfa, maka kita di dalam kit itu ada antibodi terhadap TNF alfa. TNF alfa dari mana? TNF alfa ada di dalam serum darah pasien ataupun di dalam serum sampel darah tikus yang kita akan serum tikus yang kita akan kita periksa misalnya. Nah, ada ikatan DNA dengan protein maaf, ikatan antigen dengan antibodi itulah yang kemudian nanti dikarakterisasi oleh ELISA. Semakin banyak antigennya yang berikatan dengan protein, maka ekspresinya juga akan meningkat. Nah, itu protein ya. Nah, kalau RNA ini, RNA-nya yang kita isolasi nih, ada caranya sendiri, ada metodenya. Nah, tetapi RNA ini itu agak riskan mengelola RNA. Kenapa? Karena dia memang dia sifatnya apa labil, ya mudah rusak. Oleh karena itu RNA ini kita ubah menjadi DNA, ya kita ubah menjadi DNA. Nah dengan namanya reverse transkriptase PCR. Jadi virus itu pun kalau kita lihat virus itu virus RNA itu bisa merubah diri menjadi DNA untuk bisa menginjekkan materi genetiknya pada sel inang yang diinfeksinya, ya. Mungkin agak ketinggian saya bicara ya, tapi ya sementara kamu percaya dulu. Nanti kuliah-kuliah ke depan barangkali akan lebih bisa memahami perkataan saya.
Nah, jadi kalau tikus yang tadi kita berikan karamunting tadi, kita harapkan dia akan memperbaiki eh, apa namanya kondisi diabetesnya itu, maka eh, ya kalau kita mau lihat di TNF alfanya misalnya, maka TNF alfanya itu gen apa namanya RNA TNF alfanya itu yang akan kita isolasi. Jadi RNA itu sama dengan DNA, dia begitu kita isolasi DNA atau RNA, semua gens atau semua RNA itu akan ada. Berbeda dengan protein ya. Jadi kalau kita pakai ELISA itu hanya TNF alfa saja. Nggak bisa yang lain. Nah, tapi kalau protein yang lain bisa nggak? Ada juga proteinnya di situ. Tapi waktu kita isolasi, kalau kita untuk mendeteksi dengan ELISA TNF alfa, maka kita hanya punya bisa menganalisis untuk TNF alfa. Nah, bisa nggak dengan yang lain? Bisa. Oh, saya tuh penelitiannya tandem misalnya. Satu diperiksa TNF alfa, satu interleukin 6 misalnya. Bisa juga ya dari satu sampel yang sama, tikus yang sama misalnya kamu join sama teman penelitiannya bareng tapi lihat aspek yang berbeda itu memungkinkan sama proteinnya bisa diperiksa pakai kitnya yang berbeda misalnya tadi ya tikus ini ada edges-nya yang mau kita periksa juga ELISA bisa misalnya seperti itu ya. Nah ini RNA ini kita ubah dulu jadi DNA cDNA kemudian baru eh, kita identifikasi, kita PCR lagi, sehingga baru nanti kita lihat. Nah itu makanya maka ada namanya PCR itu namanya RT-PCR, Reverse Transkriptase PCR. Nah itu yang kemudian nanti ada namanya alat namanya real time PCR, ada yang namanya RT-PCR juga tapi reverse transkriptase PCR tergantung dari ini kita ya. Jadi kalau RT-PCR, real time PCR itu dia bisa langsung dari RNA kita ubah cDNA terus langsung dalam satu alat itu juga dia nah, tapi kalau dan itu nanti langsung ketahuan berapa kadarnya, berapa ininya ya. Sedangkan kalau yang reverse transkriptase PCR tadi kita terpaksa lihatnya dari ada band-band DNA-nya nanti kita akan hasilkan. Nah ini yang hasilnya misalnya tadi ya. Oke, baik. Ini mungkin nah ini hasil ELISA. Jadi ELISA itu kita bisa lihat kadar-kadarnya seperti ini. Kita bandingkan antar kelompok. Ada kelompok kontrol, ada dosis A, dosis B, dosis C ya. Biasanya dosis itu bertingkat dia. Ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Nah kita lihat apakah kontrol negatif itu yang memberikan efek atau tidak. Kalau kontrol negatifnya memberikan efek, artinya dia tidak bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, MDA-nya itu ternyata terjadi penurunan yang signifikan pada kelompok 100 misalnya. Kemudian SOD, SOD ini adalah suatu protein yang berperan dalam proses inflamasi, ya, antiinflamasi endogen. Ternyata kelompok 100 itu lebih tinggi ekspresinya. Ini yang menggunakan pemeriksaan ELISA. Yang bawah ini pemeriksaan menggunakan eh, RT-PCR tadi. Jadi RNA-nya kita isolasi, kemudian kita ubah menjadi DNA, cDNA namanya. Kemudian kita kita PCR dan kalau kita lihat ketebalannya ini berbeda-beda nih. Dosis satu ternyata SOD-nya yang paling tebal dibandingkan dosis 2, dosis 3 maupun kontrol positif dan negatif ya. Kita bandingkan dengan gen yang standar ada namanya GAPDH. Nanti kita lihat dapat gambaran seperti ini. Ini yang dia tuh disebut sebagai gen housekeeping gen, gen yang memang tidak mengalami perubahan apapun akibat pengaruh lingkungan. Nah, SOD ini berubah-ubah nih kenapa? Karena dia diinduksi oleh tadi kita berikan apa? Daun kara munting, ekstrak kara munting ini. Ternyata dengan demikian kita mengambil kesimpulan, maksudnya daun kara munting ini dia bisa memperbaiki mengurangi MDA. MDA ini adalah suatu senyawa yang menjadi marker untuk adanya kerusakan membran sel ya. Jadi MDA itu adalah malon dialdehyde. Dan SOD ini adalah suatu enzim yang memperbaiki proses apa stres oksidatif yang terjadi ya. SOD ini adalah superoxide dismutase, nah, antioksidan endogen. Jadi dia
SOD-nya meningkat dan MDA-nya menurun. Artinya ini kesimpulan kita si ini tadi si daun karamunting itu ekstraknya mempunyai efek, gitu ya. Lebih lanjut misalnya kita lihat TNF alfa ataupun interleukin 6 misalnya. Jadi ini sebenarnya kalian nanti untuk S2 bisa kalian lakukan seperti ini ya. Jadi kita lihatnya di level molekulernya, di level menggunakan PCR ataupun kamu bisa gunakan ELISA ya. Kebanyakan yang mau muda pakai ELISA, tapi ELISA itu sekali lagi lebih mahal. Jadi kalau kita pakai si ini tadi, pakai apa namanya, eh apa namanya tadi, real time PCR atau bukan, ya reverse transkriptase PCR, tinggal kita ubah nya saja, primernya saja untuk kita gunakan misalnya GLUT4 dengan yang tadi yang membedakannya primer. Jadi harganya itu primer tuh satu basa $1 ya. Biasanya ada 40 pasang basa, berarti baru harganya $40. $40 kali kali berapa? Kali katakanlah 15.000 berapa tuh? Baru 600.000 ya. Beda dengan PCR tadi dengan apa ELISA. ELISA itu satu kit bisa 15 jutaan ya. Jadi ini lebih paket hemat kalau menurut saya sih. Nah ini kita memeriksa beberapa parameter. GLUT4 juga diperiksa. Ternyata GLUT4 itu yang ekspresinya paling tinggi ada pada dosis 1 yaitu dosis 100 miligram. Nah, kemudian misalnya untuk diperiksa yang lain bisa juga nanti ditambahkan dengan pemeriksaan histopatologi. Ini dia dikaitkan dengan perbaikan apa namanya ages dan juga berhubungan dengan perbaikan histopatologi dari ginjalnya ya. Nah, ini beberapa yang terkait dengan itu. Masih ada waktu enggak? Apa sudah habis? Habis waktunya? Habis. Masih ada dong. Sedikit lagi barangkali kalau boleh saya. Ini kita mau menunjukkan saja bagaimana ini sebenarnya bukan jualan ya, ini kaitannya tapi dengan tanaman yang lain ya. Ini masih karawanting ya. Oh, mana ya itu tadi ya? Bukan, bukan. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai dilirik orang ya, apa namanya, obat-obat tradisional ini ya. Bahkan beberapa obat seperti Dexamethasone itu sudah menggunakan, ada namanya dia daun bungur ya, bungur dan kayu manis dalam bentuk kombinasi dua herbal Indonesia yang kemudian dipercaya mempunyai efek sebagai anti diabetes ya. Dan bungur ini, cantik daunnya ini, dan kayu manis ini mereka namakan sebagai DLBS 3233. Nah, ini yang diproduksi Dexa dan digunakan juga di pasaran untuk pengobatan kencing manis seperti yang tadi ya. Jadi, ah, aduh, sebentar, sebentar.
Baik, dikit saja ya. Jadi ini, jadi sebetulnya dia tidak sampai, belum sampai ke obat yang apa ya, yang mempunyai efek penemuan apa. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat kan kemarin sudah saya sampaikan juga ada yang namanya jamu, ada namanya apa? Obat herbal terstandar ya. Ada namanya fitofarmaka. Jadi ini sebenarnya sudah bisa dipasarkan dalam bentuk sebelum sampai fitofarmaka. Jadi ini hanya dalam bentuk bioaktif fraksi, masih dalam bentuk fraksi ya. Jadi bukan dalam bentuk isolat. Jadi memang kesulitan kita juga dalam bahan alam ini justru ketika dia sudah kita isolasi dalam dalam senyawa satu senyawa aktifnya, dia justru tidak mempunyai efek ataupun kurang mempunyai efek yang baik ya. Eh, nah, si Diabetabex ini mohon maaf ini saya bukan jualan ya. Ini produksi Dexa ini kebetulan waktu itu saya diminta untuk bicara. Ini sudah dilakukan penelitian, jadi yang seperti yang saya lakukan pada daun apa tadi, daun karang penting itu hampir sama lah ya efeknya seperti itu. Kita sudah sampai di GLUT 4 segala macam. Ini saja waktu itu saya ya jalan sendiri penelitian sendiri. Ini sudah dipasarkan dan ada terbukti secara klinis. Jadi ini yang dalam sisi aturan sebetulnya ada perbedaan ya. Jadi obat-obat yang dalam bentuk senyawa ataupun dalam bentuk bahkan dalam bentuk jamu itu juga sudah bisa kita gunakan secara langsung pada klinik penggunaan klinis ya. Jadi tidak perlu harus kalau obat-obat yang lazim itu kan nanti mungkin akan saya sampaikan waktu uji klinis bagaimana uji klinik yang baik ya sebetulnya. Tapi itu kan tidak seringkali kita obat-obat herbal ini tidak bisa disamakan dengan obat-obat kimia yang kebanyakan karena memang ya herbal ini tadi sekali lagi dia bukan dalam bentuk dalam bentuk senyawa tunggal. Nah ini yang menyebabkan mungkin banyak dokter-dokter tuh masih belum bisa menerima ya. Padahal dia mempunyai khasiat bisa menurunkan tekanan darah, diabetes juga bagus, menurunkan gula darah baik. Tetapi kalau lihat dari mekanisme kerjanya tadi karena di dalam bentuk fraksi, ini bisa saja di beberapa aktivitas yang mungkin obat itu saling bersinergi. Jadi kita ketahui kan justru ketika kita diisolasi misalnya senyawa yang tinggal satu, dia ternyata tidak mempunyai efek. Nah ini yang menjadi keterbatasan dari suatu tanaman herbal ini ya. Nah, ini sudah diteliti orang ya, di tikus segala macam, kemudian pada manusia juga dengan open label. Nah, ternyata dia mempunyai efek dan oleh karena itu bisa kita gunakan dalam pengobatan. Jadi penelitian di beberapa center, jadi tidak harus kalau ya tentu keamanan itu menjadi persyaratan. Jadi kalau misalnya dilakukan tidak terstandar tadi, ada kontaminan dari larut, ya itu kan tidak boleh ya. Jadi memang kalau sudah digunakan tadi ternyata dia punya aman, kita bisa lanjut ke manusia. Ini studi fase satu, studi fase satu. Jadi open label. Nanti mungkin saya akan tunjukkan lagi yang itu ya. Jadi studi fase satu itu kalau kita tahu uji klinik itu ada fase satu, ada fase 2, ada fase 3 ya. Ada fase 4 namanya. Nah, jadi fase satu itu dilakukan pada orang-orang yang sakit dengan jumlah terbatas. Nah, ternyata dia mempunyai efek bagus ya. Nih. Jadi nah, karena itu Dexa ini banyak lagi kerjasama penelitian dengan center-center ya, termasuk dengan kita juga ada beberapa penelitian misalnya untuk melihat efek yang DLB-nya ini yang mereka sudah buat untuk sebagai obat macam-macam ada yang sebagai obat untuk ginjal misalnya pada kasus gagal ginjal ini juga ternyata mempunyai efek yang baik juga isinya ternyata ya tadi bahan-bahan herbal semua ya. Ya ya, tentu juga nanti harus disertai dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya. Baik, jadi intinya adalah nanti mungkin lebih lengkap akan saya sampaikan waktu apa di kuliah berikutnya ya. Saya kan ada 3 kali pertemuan ya, satu lagi. Jadi intinya adalah kita tidak boleh bukan
kita memandang sebelah mata dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita ya. Jadi tanaman asli Indonesia ini merupakan negara kedua lah ya yang mempunyai diversitas alam yang luar biasa ya. Mungkin yang paling palingnya itu adalah Brazil, yang kedua adalah Indonesia. Nah, termasuk tanaman-tanaman yang mempunyai khasiat obat. Nah, hanya saja barangkali di kita ini belum dikembangkan dengan baik ya, sehingga kita masih banyak bergantung dengan bahan baku obat dari luar. Padahal tanaman alam kita, ya, bahan-bahan alam kita itu sangat kaya dan bisa mempunyai potensi sebagai obat. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah ingin mengajak kita sama-sama berpikir bahwasanya eh, ya jangan sepelekan, oh itu kan cuman herbal. Herbal itu dalam farmakologi sama efeknya dengan obat-obat yang ada ya. Hanya saja barangkali tadi kebanyakan herbal itu kalau dia di level jamu tadi kan tadi yang saya katakan dia tidak terstandar. Si mbok jamunya itu yang meracik misalnya untuk membuat segelas kunyit asam misalnya oh butuh sekian eh, gula merahnya misalnya ya. Gula merahnya mungkin pakai takaran juga. Oh, semangkok misalnya. Sama kalau ibu-ibu bikin kue lah atau bikin empek-empek lah gitu ya. Empek itu kan misalnya ikannya satu mangkok, airnya satu mangkok, misalnya begitu ya. Zaman dulu kalau sekarang kan sudah pakai pakai apa ditimbang sagunya sekian. Nah, itu ukuran-ukuran rumah tangga URT itu masih dipakai. Itu tradisional, tapi kalau sudah dia dilakukan secara terstandar, jadi setidaknya sebagai obat herbal terstandar itu sudah bisa kita pasarkan. Jadi regulasinya sangat memungkinkan. Ya. Jadi kenapa? Karena herbal ini sudah sejak dulu kita gunakan dan kita gunakan tiap hari sebagai apa bumbu masak atau apa dan jika dia tidak mempunyai efek yang membahayakan. Kalaupun membahayakan, dosisnya perlu sangat-sangat tinggi. Dia barangkali nanti mungkin lebih lengkap pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Prof. Saya mau Ya. bertanya. Eh, Baik, Prof. Ini kan yang disampaikan adalah bahan alam berupa tumbuhan ya, Prof. Bagaimana jika penelitian yang kita lakukan itu ingin menggunakan bahan alam berupa hewan? Bagaimana cara pengambilan ekstraknya gitu, Prof. Kemudian untuk kami di level S2 ini, Prof, untuk penelitiannya ini, terutama yang menggunakan bahan bahan alam, eh, maksudnya sampai di mana gitu, Prof? Apakah dinyatakan ya selesai tesisnya penelitiannya itu bisa mencapai sesuai teori gitu, Prof? Atau jika semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur, tapi mungkin pada saat hasilnya ada yang tidak sesuai, masih bisa diterima atau seperti apa begitu, Prof? Terima kasih, Hmm. Prof. Ya, secara umum mungkin memang teknik apa isolasi senyawa dari tumbuhan itu orang sudah ini ya terstandar ya itu mulai dari eh, yang tadi saya sampaikan dari kuliah pertama juga pertama biasanya dari tanaman itu kan kita keringkan dulu ya jadi setelah dikeringkan kemudian dibuat dalam bentuk simplisia namanya ya. Kemudian kita hancurkan, kemudian kita rendam ya, dimaserasi misalnya, ataupun disokletasi, macam-macam caranya. Nanti kita dapat kita dengan pelarut tertentu yang biasanya kita berdasarkan pelarut polar yang paling kita sering gunakan. Maka nanti di dalam itu kan nanti yang serbuknya itu kan akan kita buang ya. Yang kita ambil adalah dari yang sudah keluar. Jadi dia akan tersari ya di si senyawa-senyawa aktifnya itu kita harapkan dia berada terlarut dalam pelarut yang kita tambahkan tadi. Bisa pelarutnya itu air ataupun mungkin kita gunakan etanol, bisa pakai yang lain, heksan ataupun yang lain sehingga nanti kita akan dapatkan suatu nah, kemudian pelarut itu kita uapkan ya. Kita misalnya kita lakukan evaporator ya, dengan evaporasi dengan namanya ada rotary evaporator. Dia akan menguapkan pelarut tersebut sehingga nanti kita akan dapat ekstrak yang sudah kental. Nah, ekstrak kental ini yang kemudian nanti bisa kita periksa juga ya. Zat apa yang terkandung di situ.
mulai dari pemeriksaan fitokimia misalnya tadi. Misalnya kita pengen tahu nih flavonoidnya ada apa enggak, alkaloid ada apa enggak, ya. Yang lain-lain kita akan periksa. Kemudian sampai dengan yang level lebih dalam lagi. Oh, kita pengen tahu nih apa apa saja yang terkandung di situ. Menurut literatur, misalnya dia banyak mengandung antosianin, misalnya dari ubi jalar ungu misalnya. Maka kita periksa dia dengan eh, apa namanya LC-MS ya dengan gas kromatografi mass spectrometry ataupun menggunakan liquid chromatography LC-MS atau GCMS. Jadi ya, kita nggak punya fasilitas itu, kita kirim di MIPA ada ya, di MIPA Unsri ada, atau misalnya kita ya kirim ke Jakarta atau ke Jogja di UI ataupun di tempat-tempat lain banyak kok yang punya fasilitas, atau ke ITB atau IPB, nanti kita akan dapat hasil. Nah, hasil itu biasanya semua zat berhasil ada di situ, ada ratusan bisa kita dapat ya. Nah, itu yang dari ekstrak. Kalau misalnya kita pengen lebih lebih memperkecil lagi senyawa yang itu, bisa kita lakukan namanya fraksinasi. Kalau memang nanti kita pengen betul-betul mencari senyawa satu-satunya senyawa aktif itu, maka kita lakukan isolasi. Itu agak ribet. Makanya kalau untuk di level S2 kita tidak anjurkan untuk sampai ke isolasi. Cukup di level ekstrak ataupun di level fraksi paling. Nah, untuk oke itu sudah dapat dari sisi tanamannya sendiri ya. Sekarang gimana kita mau membuktikan efeknya? Nah, efeknya itu kan tentu tadi yang saya katakan kita harus buktikan secara eh, farmakologi juga lah ya. Artinya itu tadi kita dari sisi tanaman kita udah tahu nih, oh dia mengandung antosianin. What next misalnya? Antosianin itu ngapain? Kita ya kalau S1 sih sudah cukup ya, itu S1 cukup ke dia. Oh banyak mengandung ini, ya sudah selesai mereka. Tapi kita di level 2 ini KKNI kita kan levelnya kayak KKNI level 8 ya, magister. Magister itu dia harus lebih mengeksplor lebih dalam lagi ke dalaman sampai ke teorinya. Nah, apa efek dari antosianin? Kita harus tahu. Dari makanya kita baca, oh antosianin itu mempunyai efek sebagai anti inflamasi, bla 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 segala macam. Nah, sekarang kita harus mikir gimana caranya ini bisa kita gunakan sebagai inflamasi. Oh, gimana caranya? Nah, maka kita buat model biasanya ya. Modelnya itu kita uji secara in vitro bisa. In vitro itu artinya dibuat dalam ruangan yang bisa kita kontrol. Artinya in vitro itu di dalam kaca ya. Artinya in vitro itu di dalam apa ya? Ya cawan Petri apa-apa gitu ya. Kultur lah misalnya. Nah, tergantung juga eh, atau misalnya kita gunakan eh, jaringan tertentu yang memang sel sel yang kita kultur, misalnya kita kemudian kita berikan perlakuan, kita berikan treatment si ekstrak yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya dia sebagai antibiotik, misalkan gampang, bakteri kita tanam, kemudian ada cawan, bukan cawan, ada cakram-cakram yang sudah kita rendam obat tadi, kita taruh di situ, di medianya tadi, kemudian kita strik dengan bakteri, bakteri akan tumbuh. Nah, daerah yang tidak ditumbuhi, kalau di dekat cakram yang sudah kita isi dengan, kita tetesi dengan si ekstrak tadi misalnya, maka dia tidak tumbuh, ada daerah bening yang kita kenal sebagai halo ya. Daerah itu artinya daerah itu tidak bisa dijangkau oleh bakteri. Bakteri tidak tumbuh di situ. Artinya dia mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Kalau berhubungan dengan aktivitas, misalnya kita berikan misalnya apa ya apa sel yang berkembang, ternyata dia menghambat pertumbuhan. Nah, maka nanti kita bisa lihat nanti ada daerah yang di situ yang tidak ditumbuhi ataupun selnya tadi tidak bisa berkembang. Sebagai contoh misalnya waktu dulu saya S3 saya membuat suatu antibodi poliklonal yang diperkirakan mempunyai efek menghambat apa namanya gerakan karena dia menghambat ATP ya. Maka ternyata saya pakai sperma waktu itu, sperma yang motil setelah saya tetesi dengan si antibodi saya itu ternyata dia menjadi menempel satu dengan yang lain ya. Nah, itu menunjukkan memang dia mempunyai aktivitas
untuk menghambat gerakan sperma yang bergerak tersebut. Nah, itu in vitro. Tapi tidak semuanya bisa in vitro ya. Kalau misalnya dia berhubungan dengan aktivitas sebagai antibakteri, anti protozoa, ataupun yang berhubungan dengan apa pembelahan sel, misalnya sebagai anti cancer, nah itu bisa kita lihat nanti berapa sel yang mati, berapa sel yang mengalami hidup yang viabel, nah itu bisa kita teliti dengan in vitro. Nah, tapi kalau memang kita ingin tahu tuh di level individu, maka kita gunakan hewan. Itu yang paling sering di biomedik. Oh tadi sebagai contoh misalnya diabetes. Nah kita harus buat tikus model diabetes, ya. Misalnya tadi tikusnya kita buat diabetes dengan menyuntikkan misalnya apa? Oh saya pengennya diabetes tipe 1 yang memang kekurangan insulin. Maka kita rusak pankreasnya dengan memberikan STZ misalnya nama zatnya tuh streptozotocin atau menggunakan alloxan misalnya suatu antioksidan kuat yang ini bisa menyebabkan spesifik pada sel beta pankreas sehingga akan menyebabkan diabetes tipe 1. Oh, saya berpikir ini sebagai antioksidan yang kemungkinan dia akan bekerja di merusak apa namanya? Saya pengennya ini sebagai anti diabetes yang seperti yang tadi yang saya gambarkan misalnya. Maka tikusnya itu saya buat seperti model diabetes tipe 2. Tikusnya dibuat dia jadi gemuk, ya, jadi apa, obes. Nah, kemudian ada teorinya, ada caranya tersendiri. Nanti kita bisa lihat itu metodenya ada ya, dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Kemudian kita tambahkan, kita suntikkan sedikit misalnya STZ, dosis low dose. Nah, baru nanti dia mengalami diabetes tipe 2. Nah, baru nanti kita berikan perlakuan. Ada yang diberikan perlakuan obat kontrol, misalnya pakai DM tipe 2. Nah, makanya kontrol itu harus benar-benar. Ini seringkali mahasiswa diabetes semuanya pakai obat diabetes, misalnya golongan glibenclamid. Itu kan dia insulin sekretagog ya. Ini ada dokter nggak di sini? Ya, nanti kalau itu harus belajar juga lah ya tentang farmakologi sedikit. Ini kalau misalnya harusnya adalah obat yang bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Makanya saya gunakan situ pioglitazone. Atau kita bisa gunakan kontrol positifnya itu adalah metformin misalnya. Itu make sense kita buat seperti itu. Jadi jangan glibenclamid. Glibenclamid itu untuk DM tipe 1. Kontrol negatifnya yang tidak diberikan perlakuan. Nah, kemudian kontrol perlakuan kita adalah tadi ekstrak yang sudah kita buat tadi. Biasanya kita gunakan dalam 3 dosis ya, dosis A, dosis B, dosis C. Dosisnya itu bisa biasanya kenaikannya 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya 100, 200, 400 seperti itu. Boleh sih naiknya sedikit-sedikit, tapi kan banyak. Kalau banyak itu kan banyak tikus, banyak reagen, semakin banyak juga duit yang akan keluar gitu kan. Nah, jadi nanti kita lihat, oh ada nggak perubahan gula darahnya. Nah harusnya kalau memang si katakanlah karamunting, ekstra karamunting itu mempunyai efek, maka dia harus sama dengan kontrol positif, ya. Dia misalnya gula darahnya turun. Kalau kontrol negatif kan pasti meningkat gula darahnya. Nah harus sama dengan kontrol positif. Setara atau tidak, nah itu nanti kita analisis secara statistik. Nah, termasuk parameter yang karena ini kita nih levelnya level 8, kita minta itu biasanya di level sudah di level molekuler juga. Tadi misalnya, oh hubungannya dengan GLUT4 tadi, hubungannya dengan pengeluaran. Jadi kita udah baca teorinya, insulin akan berikatan dengan reseptornya, terjadi fosforilasi di situ, sehingga akan mengakibatkan serangkaian proses dan akhirnya GLUT4-nya akan dikeluarkan. Harusnya dengan pemberian karamunting tadi, ekspresi GLUT4 akan meningkat. Nah, maka kita juga periksa misalnya GLUT4-nya. Itu ya. Eh, Nah, sekarang mau periksa GLUT4 pakai apa nih? Mau pakai ELISA saja? Boleh. Nah, cukup satu parameter saja, tambah glukosa tadi, ditambah dengan parameter molekulernya misalnya GLUT4, itu sudah bisa selesai tesis S2. Tuh, ya. Jadi kalau cuma gula darah saja itu masih dianggap kurang. Kalau zaman-zaman dulu ya masih dimaklumi ya. Tapi karena kita ini sudah semakin meningkat, apalagi sudah A ya,
Atau misalnya mau pakai metode-metode yang lain, oh saya pengen lihat di level RNA-nya dok, boleh pakai RNA-nya kita isolasi. Yang saya gambarkan tadi itu kita pakai dua metode, pakai ELISA, pakai RNA. RNA-nya kita isolasi. Nah, tergantung mau pakai real time atau tidak. Real time itu lumayan mahal. Jadi untuk lebih murah, itu saya pakai karena ini juga riset mahasiswa ya. Riset saya sebetulnya yang saya dapat hibah penelitian. Saya share ke mahasiswa S2 dan mahasiswa S1 yang ngerjain. Itulah hasil yang tadi yang saya sampaikan. Kita menggunakan reverse transkriptase PCR. Jadi tadi sudah dapat RNA-nya itu ya kita tinggal mau apa nih pakai Clade 4 boleh, oh TNF alpha bisa, interleukin 6 bisa. Itu tiga mahasiswa yang waktu itu yang ikut penelitian ya seperti itu. Itu ya lebih kurang ya. Memang agak ba- di biomedik ini mikirnya itu ya agak bukan ribet sih kalau menurut saya teorinya harus agak matang ya. Makanya orang agak males masuk biomedik ini karena ngadu ilmu istilahnya itu. Kalau di kita dosen kan mau nggak mau harus belajar seperti itu. Tapi kalau cuma ya klinisi atau itu mereka larinya ke FKM yang ilmunya cuman ya studi-studi di masyarakat, ukur sana ukur sini, lihat apa status gizi sudah selesai itu kan. Tapi kalau ya di biomedik kita harus bisa menjelaskan kenapa bisa demikian. Oh ini hubungannya apa nih? Nah itu lebih kurang seperti itu ya. Jadi kalau S3 lebih dalam lagi, tentu parameternya bukan cuma satu, harus beberapa parameter. Yang tadi yang saya pakai itu sebenarnya bisa untuk level S3, sebenarnya karena kita udah lihat ada ATP, ada Blood 4-nya, di, sebenarnya ada masih yang belum dilaporkan juga ya. Yang lain-lain ya itu sampai ke mikroskopiknya. Nah itu untuk level kakak ini 9 sebetulnya. Jadi kalau kakak ini 8, ya, sebenarnya tergantung dari masing-masing ini juga sih bidang bidang apa namanya BKU-nya ya. Jadi kalau misalnya dari imun nanti hubungannya dengan imun. Kalau biologi, nah nanti mungkin kaitannya dengan biologinya apa mau dilihat ya. Kalau dari biokim juga nanti penelitiannya mungkin arahnya ke biokimianya, efeknya gimana. Seperti itu. Jadi ada juga yang penelitian cuma di biologi itu ngelihat polimorfisme gen, ya masih memungkinkan juga sih sebenarnya. DNA-nya dikumpulkan, misalnya apakah gen ini berhubungan dengan terjadinya apa retinoblastoma misalnya ya, ataupun berhubungan dengan kanker payudara misalnya. Nah, melihat polimorfisme gen itu juga bisa juga seperti itu. Baik, saya berjalan nanti ya. Ini kan baru masuk ya, jadi insya Allah nanti juga kan kamu sudah ada pembimbing ya, PA ataupun pembimbing itu nanti bisa diarahkan ke arahnya kemana. Baik, terima kasih Prof. Ya. Baik, cukup barangkali ya. Ini sudah kelewatan waktu kita. Mohon maaf ini. Itu senang ngajari, tapi itulah mencari jadwalnya kadang-kadang agak sulit. Itu saja barangkali mohon maaf kalau kelebihan, tapi masih ada satu lagi ya tentang uji klinik ya. Nanti ya intinya itulah hampir-hampir sama uji klinik itu hanya nanti diujikan pada manusia. Eh, ada metode-metodenya mungkin yang itu sambil berjalan bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Salam sejahtera. Suraya mana nih orangnya? Belum pernah lihat saya. Yang dari Malaysia, Prof. Ini dari Malaysia kan? Mungkin lagi operasi, Prof. Oke, ya dah. Oke, lain kali kita ketemu nanti ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.